Hello guys, welcome back to my channel. Jadi baru-baru ini gue nonton salah satu video yang cukup trending banget di Indonesia. Videonya ini adalah video Skinny Indonesian 24. Di video itu mereka menyatakan bahwa tahun ini adalah tahun terakhir mereka akan bikin video di YouTube. Salah satu alasan mereka untuk keluar dari YouTube adalah karena mereka merasa bahwa YouTube itu udah berubah. Quote and quote mereka bilang, YouTube was cool, but now it's just a business. Dari video itulah, lalu banyak YouTuber-YouTuber Indonesia lainnya, khususnya yang angkatan senior juga angkat bicara. Mereka juga merasa bahwa YouTube dari dulu sampai sekarang itu udah berubah banyak banget. Gak kalah banyak juga yang khawatir semenjak masuknya artis-artis Indonesia, khususnya artis papan atas, yang dulu hanya tampil di TV, dan sekarang mereka berlomba-lomba masuk ke YouTube. Well, YouTuber yang senior aja udah pada resah ya, apalagi YouTuber pemula kayak gue. Tapi gue di sini sebagai YouTuber pemula pun gue juga punya beberapa pendapat nih mengenai topik yang lagi hot-hotnya dibahas ini. Jadi kalau gue tontonin video-video komentar mereka, gue merasa banyak banget nih yang kangen sama YouTube yang dulu. Mereka merasa bahwa YouTube yang dulu itu adalah platform di mana mereka bisa berkreasi, bisa berekspresi, bisa berpendapat sebebas mungkin. Yes, intinya YouTube was cool. Dan gue pribadi juga merasa bahwa YouTube was cool as well. Tanpa ada YouTube, gue nggak akan tahu tuh kalau ternyata iklan-iklan asuransi talent itu bisa bikin kalian nangis bombay. Tanpa YouTube, gue juga nggak bakal tahu gimana cara benerin AC yang bocor sendirian. Pas awal-awal YouTube ada, gue sering banget nonton yang namanya Wongfu Production. Wongfu Production itu adalah channel YouTube di USA, di mana mereka itu jago banget ngebikin short stories yang very inspiring dan very touching. Saking suksesnya, mereka tuh bahkan bisa kolaborasi sama artis internasional dari Taiwan, Wang Leehom, untuk bikin video klip musiknya. Dan kalau misalnya kalian sering nonton Wongfu Production, pasti kalian bisa kenal yang namanya Lee Ki-hong. Karir Lee Ki-hong itu dimulai dari Wongfu Production, lalu dia sering main film dan akhirnya bisa mendobrak masuk ke dunia Hollywood di film namanya Maze Runner. Well, kalau misalnya bisa dibilang, seorang Justin Bieber pun karirnya dimulai dari upload video di YouTube. So, ya memang nggak bisa dipungkiri kalau misalnya YouTube was cool. The old YouTube was cool, but so is the YouTube today. Menurut gua sih, YouTube yang sekarang ini juga nggak kalah cool dan kerennya kok. Kalian bisa nemuin banyak channel-channel baru yang baru bermunculan di saat-saat ini, dan channel-channel itu memang bermutu dan keren. Jadi banyak juga yang bilang kalau misalnya konten YouTube sekarang itu banyak yang nggak jelas. Ya seperti yang kalian tahu, makin banyak orang yang ngeprank, prank-prank nggak jelas, ataupun giveaway untuk clickbait supaya traffic ke YouTube mereka itu rame. Gua pribadi sih nggak memungkiri sih kalau misalnya banyak banget memang video-video yang kontennya itu nggak jelas dan tentunya sangat tidak edukatif. It can be denied. Gua setuju banget. Tapi kalau misalnya ngomongin konten sampah itu tuh sebenarnya nggak cuma ada di YouTube yang sekarang. YouTube yang dulu pun itu banyak banget konten yang nggak bermutu sebenarnya. Tapi ini tuh bukan membuktikan bahwa konten YouTube sekarang itu sampah, karena konten sampah dari dulu sampai sekarang itu selalu ada. Dan kalian tuh nggak cuman bisa nemuin konten sampah di YouTube, di Facebook, di Instagram, Twitter, apalagi sekarang TikTok banyak yang joget-joget nggak jelas. Memang konten nggak penting, cuman nggak cuman di YouTube. Jadi menurut gua sangat nggak adil untuk mengatakan bahwa YouTube sekarang itu kontennya konten sampah semua. Dan menurut gua pribadi, sah-sah aja sih kalau misalnya banyak konten creator yang pengen bikin konten alay ataupun konten sampah. Karena sebenarnya video-video itu pun udah punya market audiensnya masing-masing. Jadi kalau misalnya orangnya pengen nonton video sampah, ya mereka akan mencari channel-channel yang seperti itu. Kalau misalnya mereka pengen mencari inspirasi, tentunya mereka akan datang ke konten-konten berita ataupun konten seperti
channelnya Najwa Shihab. Terus, apakah YouTube today is just a business? Yes, of course, YouTube is a business. In fact, YouTube has always been a business. Bisnis modelnya YouTube itu adalah mereka mendapatkan uang dari advertisement-nya. Bahkan Facebook aplikasi yang kalian pakai untuk stalking mantan kalian, itu pun sebenarnya bisnis, guys. Kalian nggak tahu aja kalau gerak-gerak kalian itu diperhatikan. Kalian nge-like siapa, kalian nonton video apa, semuanya itu mereka rangkum dan mereka pakai untuk kegiatan marketing mereka. Since YouTube is a business, tentunya algoritma mereka itu akan mendukung video-video yang viral. Dan memang akhir-akhir ini video-video viral di Indonesia itu adalah video yang unik kali ya gue sebutnya ya. Gue nggak mau sebut alay karena alay itu cukup subjektif. Contohnya video KKI bukan boneka. Ada yang suka sama lagunya, katanya lagunya itu enak buat goyang. Tapi banyak juga yang emosi pas nonton video klipnya itu. Jadi tentunya suatu video yang unik itu pasti ada pro dan kontranya. Dan tentunya video-video viral ini membuat dua kubu di antara YouTuber-YouTuber Indonesia. Kubu yang pertama, ada yang mau ikutin arus viralnya. Jadi mereka juga ikut membuat konten yang sesuai dengan konten viral tersebut. Tapi ada juga kubu kedua yang mereka itu bersikeras. Mereka itu merasa bahwa alay banget sih, kayak nggak jelas, kayak sampah video kayak gitu, ngapain gua kotor-kotorin channel gua kayak gitu. Mereka tuh lawan arus, mereka mau jalan sendiri gitu aja. Well, menurut gua dua-duanya sih nggak salah ya. YouTuber yang akhirnya ikutin arus bisa kelihatan banget kalau misalnya video mereka yang sesuai dengan konten viral itu naik 2 kali lipat dari video-video mereka yang biasanya. Tapi YouTuber yang nggak mau ikutin konten viral itu pun juga tetap berkreasi kok. Mereka tetap bikin konten yang sesuai dengan channel mereka, dan channel mereka juga ya tetap bagus-bagus aja. Jadi menurut gua sih nggak ada salah untuk kedua-duanya. Tapi menurut gua yang sangat salah itu adalah ketika idealisme seseorang itu terlalu besar, terlalu keras sehingga menutup mata mereka sendiri. Jadi apapun, segala konten yang nggak sesuai dengan prinsip mereka itu mereka akan katakan sebagai alay, mereka akan katakan sebagai video sampah. Dan mereka akan hanya merasa bahwa konten mereka itu yang terbaik, konten mereka itu yang hanya layak ditonton oleh semua orang. Pandemi COVID-19 ini mengajarkan kita banyak hal. Salah satunya itu adalah mengajarkan tentang perubahan. If you don't change, you lose. Contohnya kita sebagai manusia, kita berubah untuk menjadi mementingkan kesehatan, kita belajar untuk lebih bersih. Terus perusahaan-perusahaan pun juga berubah. Mereka itu yang dulunya merasa bahwa kerja itu mesti di kantor 9 to 5, mereka itu belajar untuk ternyata bekerja itu bisa work from home juga loh. Ada juga perubahan-perubahan yang lainnya seperti di bidang F&B. Sekarang banyak banget restoran-restoran yang dulu mereka nggak pernah nyediain jasa delivery. Akhirnya sekarang mereka malah berlomba-lomba untuk daftar di aplikasi food order online. Dan bahkan mereka juga menjual produk frozen food di online marketplace. Ini adalah perubahan. If you wanna win, you have to change. Terus hubungannya apa dong tentang perubahan dan video konten viral seperti ini? Gue nggak pernah bilang untuk merubah konten kalian untuk ngikutin video-video viral kayak gitu. Seperti gue sendiri, kayak kemarin viral video KKI bukan boneka, gue nggak ada tuh yang namanya nge-cover atau joget KKI. Atau kalian pengen lihat? Nggak ada, bercanda. Tapi kalian tahu kan kalau misalnya kalian itu tetap bisa ikutin flow-nya, ikutin arus viralnya, cuman kalian itu tetap unik, true to your identity, true to yourself. Pasti kalian pernah denger dong konsep yang namanya ATM, amati, tiru, modifikasi.
Jadi kenapa nggak kalian memodifikasi konten-konten viral itu sesuai dengan taste kalian, sesuai dengan channel YouTube kalian. Gue pengen kasih contoh mukbang Oreo Supreme. Seperti yang kalian udah tahu, pasti kalian tahu dong, mereka itu pakai mukbang Oreo Supreme itu sebagai ajang untuk pamer kekayaan. Menurut gue sih ya cukup aneh aja kenapa tema Oreo Supreme itu bisa dipakai untuk sebagai ajang pamer kekayaan. Padahal Oreo Supreme itu unik karena Oreo itu menggandeng brand ternama Supreme. Makanya namanya jadi Oreo Supreme. Dan sebenarnya harga Oreo Supreme itu cuma $3 kok. Nggak mahal kayak di Indonesia. Ya di Indonesia itu bisa mahal karena Oreo Supreme itu barang langka. Dan especially mereka menggadang-gadang Oreo Supreme sebagai jajanan ala sultan. Tapi sebenarnya Oreo Supreme itu ya gitu-gitu aja. Nah, kalau misalnya kalian memodifikasi Oreo Supreme ini, tentunya Oreo Supreme itu nggak cuman hanya sebagai ajang pamer kekayaan, guys. Contohnya, kalau misalnya channel kalian itu adalah channel masak, kenapa nggak kalian instead of mukbang Oreo Supreme, kalian kasih tutorial gimana cara bikin Oreo Supreme sendiri. Atau kalau misalnya channel kalian itu khusus healthy lifestyle tentang fitness, kalian bisa ngebahas tuh Oreo Supreme itu kalorinya seberapa sih? Bisa gendut gak sih kalau misalnya kita makan sebaskom Oreo Supreme? Ya kayak gitu-gitu intinya. Intinya itu kalian tarik mundur konten viral itu temanya sebenarnya apa, dan kalian itu bisa memodifikasi sesuai dengan channel kita masing-masing. Contoh lainnya itu adalah lagu viral akhir-akhir ini, yaitu Lati by Weird Genius. Dari lagu ini mereka mengubah konsepnya menjadi Lati Challenge. Jadi orang-orang yang jago make up akhirnya mereka melakukan makeup challenge tuh. Mereka ngubah muka mereka jadi kayak yang seram-seram. Salah satu orang yang melakukan Lati Challenge itu adalah Eyang Didi Ninitowo. Seperti yang kalian tahu, Eyang itu adalah seniman senior Indonesia. Menurut gua, setelah beliau melakukan Lati Challenge ini, makin banyak yang kenal beliau. Karena gue yakin banyak kaum milenial Indonesia itu yang belum kenal beliau. Terus buat YouTube channel yang suka nari, suka olahraga, mereka akhirnya juga ngebikin koreografi Zumba dari lagu ini. Tapi menurut gue yang paling epic itu adalah cover ini sih, cover lagu Lati, tapi dia itu bikin pakai suara-suara hewan gitu, guys. Menurut gue nih ini auto ngakak, ini keren banget. Kalian mesti tonton juga. Kalian bisa lihat bedanya kan? Jadi intinya kalian itu tetap bisa original, kalian tetap bisa unik, walaupun kalian ngikutin arus viral ini. Yang penting videonya itu nggak plagiat, nggak merugikan orang lain. Of course, YouTube is far from perfect. YouTube is a free media platform. Tentunya ada konten yang positif, ada konten yang bisa bikin kalian ketawa, ada konten yang bisa menginspirasi kalian, ada konten yang takut-takutin, ada yang provokatif, ada juga yang sampah, ada yang nggak jelas. Well, namanya juga sosial media ya, kita nggak bisa membatasi sosial media seperti apa. Nah, inilah dimana peran seorang penonton itu sangat penting. Jadi ketika kalian merasa, wah video ini bagus nih, ya kalian ya like, kalian komen, kalian subscribe ke channel itu. Tapi ketika konten itu tidak baik, ketika konten itu sampah dan provokatif, ya jangan kalian dislike ataupun kalian komen, kalian langsung report aja. Contohnya prankster sampah Ferdian Paleka itu, bukannya orang-orang nge-report videonya dia, orang-orang malah datang ke videonya si Ferdian itu, terus banyak tuh komen-komen bilang, gue sumpahin lu kena corona, lu apalah sebagainya gitu-gitu. Gitu jangan, kalian jangan lakuin itu. Apa yang kalian lakukan itu malah kasih traffic ke channelnya dia. Channelnya dia itu malah makin banyak tuh subscribernya gara-gara prank sampah gak jelas gitu. Yang harus kalian lakukan itu adalah kalian report videonya itu sebagai spam atau inappropriate, seperti itu. Jadi kita sebagai penonton pun harus menjadi penonton yang smart juga. Kita harus mendukung konten-konten yang baik, konten-konten yang buruk kita buang jauh-jauh. Jadi demikian video komentar gua tentang pamitnya Skinny Indonesian 24 dari dunia YouTube.
Gua sebagai YouTuber baru masih punya perjalanan panjang nih di dunia YouTube, dan gua masih perlu belajar banyak. Jadi gue berharap kalian teman-teman bisa berdampingan sama gua untuk grow bareng di channel ini. Gua pun berharap kalian bisa mendapatkan sesuatu dari video gua ini dan channel YouTube gua secara keseluruhan. Jangan lupa untuk komen di bawah, like, dan subscribe ke channel gua juga. So I will see you on my next video.